Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurobat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, undang-undang Sisdiknas yang baru Bapak Ibu, itu revisinya, itu dari DPR sudah memberikan gambaran Bapak Ibu. Kita ketahui undang-undang sistem pendidikan nasional ini kan akan direvisi nih. Nah, mari kita cek. Nah, dari salah satu media resmi DPR ya, ini kita lihat DPR RI, ya, ini centang biru Bapak Ibu ya. Ini merupakan media resmi dari DPR RI. Itu memposting terkait mengurai benang kusut pendidikan Indonesia lewat revisi Undang-Undang Sisdiknas. Apa yang disampaikan? Ada beberapa poin, termasuk salah satunya tentang gaji dan tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu. Mari kita cek ya. Kenapa Undang-Undang Sisdiknas harus direvisi? Dari DPR menyampaikan, dunia pendidikan berkembang sangat cepat didorong teknologi komunikasi dan era digital. Ada AI dan hybrid learning. Indonesia butuh payung hukum baru yang adaptif biar pendidikan relevan dengan zaman. DPR melihat kebutuhan ini dan memasukkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam program legislasi nasional jangka menengah. Nah, kemudian selama undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan terpencar di berbagai regulasi, dampaknya tumpang tindih aturan sering jadi perkara menyusun kebijakan yang tepat. Selama ini sistem pendidikan kita itu diatur 3 undang-undang yang berbeda. Pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen, ya, termasuk di sini tunjangan sertifikasi diatur di sini ya. Undang-undang guru dan dosen 2005, kemudian undang-undang sistem pendidikan nasional 2003. Nah, kemudian ada yang menarik nih, ya, poin yang diangkat ya. Di sini salah satunya wajib belajar 13 tahun. Jadi nanti 1 tahun di PAUD, 12 tahun dari SD sampai SMA. PAUD diwajibkan buat bangun fondasi kognitif sejak anak di golden age. Kemudian kurikulumnya juga akan lebih fleksibel. Sekolah punya otonomi meracik kurikulum yang relevan dengan potensi lokal dan tuntutan zaman. Jadi nggak kaku disetir pusat. Kemudian fokus kompetensi dan karakter, beban hafalan dikurangi. Siswa difokuskan pada penguasaan literasi, numerasi, dan karakter pelajaran Pancasila. Ruang belajar yang inklusif. Kemudian, nah ini nih terkait kesejahteraan guru di komitmen DPR ya. Di tengah gempuran inovasi pendidikan, guru terus dituntut berkembang untuk menciptakan cara dan suasana belajar yang menarik. Sayangnya, tuntutan ini tidak sejalan dengan kesejahteraan yang mereka layak dapatkan. Revisi ini itu menjadi solusi, bukan ancaman buat guru. Poin pentingnya, pertama, jaminan penghasilan. Guru, terutama yang belum sertifikasi, langsung dapat penghasilan layak sesuai undang-undang ASN dan undang-undang ketenagakerjaan. Kemudian juga anti turun gaji. Tidak boleh ada satupun guru yang saat ini sudah menerima tunjangan profesi mengalami penurunan pendapatan karena revisi ini. Nah, jadi di sini ruhnya kalau kita lihat memperjuangkan baik guru sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Jadi kata Ketua Komisi 10 ya, Bu Hetiva, kami ingin menegaskan bahwa profesi guru adalah guru juga tentu saja harus memenuhi standar kompetensi profesional yang tetap dan menjalani pendidikan, sertifikasi, dan perkembangan berkelanjutan. Kemudian, revisi Undang-Undang Sisdiknas ini ibarat upgrade sistem operasi pendidikan Indonesia. Kesejahteraan guru tidak lagi disandra oleh birokrasi sertifikasi. Nah, ini poin yang menarik. Kesejahteraan guru tidak lagi disandra oleh birokrasi sertifikasi. Siswa dipersiapkan sejak PAUD dengan kurikulum yang memanusiakan dan relevan dengan zaman, Bapak Ibu. Nah, ini poin yang menarik dari Undang Sisdiknas ya. Ini masih RUU ya memang, rancangan undang-undang, tapi ini semakin kencang bergulir di DPR, di Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Dan ini diharapkan segera menjadi Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Tentu dampaknya akan signifikan Bapak Ibu ketika basisnya terkait tunjangan guru itu tidak lagi tersandra oleh birokrasi sertifikasi. Apakah nanti akan sistem gaji tunggal atau sistemnya seperti apa Bapak Ibu, ini akan menarik untuk kita lihat perkembangannya.
tentu kita kawal juga seperti apa perkembangan informasinya dan realisasinya nanti. Terus kita kerjasama antara pusat dan daerah, karena kita lihat guru-guru itu tidak hanya semua PNS, ada juga P3K. Nah, tentunya juga bagaimana kelancaran pemberian kesejahteraan itu tidak hanya supporting dari negara, juga bagaimana APBD yang juga harus mendapat perhatian dari pusat. Nah, ini yang paling penting, sehingga apalagi terutama yang di daerah 3T ini harus dapat perlakuan lebih, di mana 3T ini fasilitas juga kurang. Nah, otomatis kita bisa lihat bahwa di kondisi seperti ini semua sebab kekurangan fasilitas, terus juga infrastruktur. Tentu perhatian yang berbeda harus diberikan pada guru-guru yang berasal di daerah 3T. Sehingga dengan demikian kita tidak lihat saja kewajiban berikan APBD sebelum harmonisasi disahkan di Kemendagri dilihat mandatori 20%. Nah, maka APBN juga harus mengikuti. Oleh karena itu menjadi penting dan itu dalam undang-undang ini, rancangan undang-undang ini ataupun revisi ataupun nanti diganti adanya RIP, rencana induk pendidikan. Nah, ini penting dan masing-masing daripada jenjang-jenjang tersebut jadi ada per jenjang, per jalur dan per jenis sehingga bisa terurai dengan baik dan tujuan pendidikan nasional juga bisa tercapai. Dan pendiri negara kita yang tidak kalah pentingnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan, tapi ya, jadi mencerdaskan pendidikan itu education for all untuk semuanya, dan pendidikan yang itu untuk dari sampai akhir hayat. Nah, demikian informasi hari ini Bapak Ibu dari DPR RI. Itu memang sudah bergulir terkait RUU Sisdiknas yang akan direvisi, entah nanti direvisi atau diganti Bapak Ibu. Yang pasti salah satu ruh yang diperjuangkan adalah terkait kesejahteraan guru. Itu mempertahankan tidak ada istilah penurunan gaji guru ketika RUU Sisdiknas ini diubah. Karena kan kemarin sempat bergulir juga ketika tunjangan profesi yang akhirnya tidak lagi menjadi batang tubuh dari RUU Sisdiknas. Itu ya beberapa waktu yang lalu rame ya, sehingga itu menjadi disorot oleh berbagai pihak dengan alasan ketika kesejahteraan guru atau tunjangan profesi tidak menjadi batang tubuh itu berpotensi untuk hilang ke depannya. Nah, tapi dari DPR tadi menyampaikan itu tidak ada istilah penurunan gaji dan justru meningkatkan kesejahteraan guru, tidak lagi terikat dengan birokrasi sertifikasi. Kita tunggu perkembangannya seperti apa Bapak Ibu. Belum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.